Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita sanjung-sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat berbahagia ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Reza Pahlufi Adami. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas saya tentang kawasan mayoritas Islam di dunia, itu untuk memenuhi mata kuliah geografi Islam. Baiklah, kita akan memasuki ke bagian pertama, yaitu Timur Tengah. Jadi istilah Timur Tengah ini sebenarnya telah dipakai sejak lama, bahkan banyak ahli-ahli yang telah mendefinisikan pengertian dari Timur Tengah ini. Jadi penamaan Timur Tengah ini adalah suatu pengelompokan wilayah baik secara geografis maupun secara geopolitik atau budaya gitu. Kemudian identitas Timur Tengah tidaklah hanya sebatas regional, namun juga berdasarkan pada bahasa, sejarah, agama, budaya. Nah, sebagian besar negara di Timur Tengah memiliki bahasa Arab. Nah, jadi mereka menjadikan bahasa Arab itu sebagai induk bahasa di wilayah mereka gitu. Kemudian kita masuk poin kedua, yaitu tanah para rasul. Jika dilihat dari aspek geografi sekarang, negeri tempat para nabi diutus dan berdakwah itu ialah berada di kawasan Timur Tengah semua. Makanya Timur Tengah ini disebut sebagai tanah para rasul, karena dari semua nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu semua diutusnya ke Timur Tengah gitu. Contoh Nabi Adam, seperti Nabi Adam yang diturunkan oleh Allah di India kalau nggak salah. Kemudian ada Nabi Nuh alaihissalam yang diutus di Babilonia di Irak, sehingga seterusnya itu ke Rasulullah SAW yang diutus Mekah, yaitu untuk memperbaiki ajaran nabi-nabi sebelumnya, untuk menyempurnakan ajaran-ajaran nabi terdahulu gitu. Nah, selanjutnya kita masuk poin ketiga, yaitu potensi Timur Tengah. Jadi Timur Tengah merupakan wilayah yang secara unsur pembentukan tanah itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah subur dan wilayah tandus. Nah, keduanya ini mempunyai potensi alam yang cukup banyak. Kalau di bagian wilayah subur, tanaman sangat terkenal itu ialah kurma. Ya, kurma dari dulu hingga sekarang, kurma ini yang menjadi sumber penghasilan orang Timur Tengah. Nah, kurma ini kebanyakan di daerah pedalaman seperti Hijaz, Najd, dan Al-Hassa. Letak kawasan Timur Tengah pun sangat strategis ya, yang berada di persimpangan yang mempertemukan tiga benua. Yang pertama itu ada benua Eropa, benua Asia, dan juga benua Afrika. Kemudian potensi selanjutnya itu ada terusan Suez, itu juga merupakan faktor yang mempengaruhi potensi Timur Tengah. Nah, terusan Suez ini
diresmikan pertama kali pada tahun 1869. Nah, karena dengan adanya terusan ini memudahkan transportasi Eropa, Asia tanpa mengelilingi Afrika. Nah, selain kondisi alam yang strategis, Timur Tengah juga memiliki hasil alam yang cukup banyak kandungan mineralnya seperti tembaga, batu bara, besi, dan tentu saja minyak. Nah, minyak yang merupakan aset terbesar di kawasan Timur Tengah. Kemudian kemudian kita masuk ke poin keempat, yaitu kondisi sosial budaya, ekonomi, dan politik Timur Tengah. Berbagai keadaan telah mempengaruhi perubahan suatu wilayah. Keletakan Timur Tengah didominasi oleh gurun yang amat luas dan beriklim gurun. Faktor geografis ini kemudian mempengaruhi ciri fisik masyarakat setempat. Faktor ini mempengaruhi masyarakat setempat. Mereka melakukan pengembaraan dengan sistem berpindah tempat untuk mencari hamparan rumput-rumput bagi ternak-ternak. Karena pada masa saat itu mereka belum mengenal namanya pertanian. Pertanian mereka kenal setelah menempati suatu wilayah yang subur. Nah, pada saat itulah mereka memulai bercocok tanam yang mereka pelajari dari pihak-pihak dari suku-suku yang berkebudayaannya itu lebih maju daripada mereka. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, minyak dan gas menjadi komoditas utama di dunia saat ini. Nah, kalau masalah ekonomi, minyak inilah sumber aset terbesar di wilayah Timur Tengah. Sehingga banyak negara-negara ini berebut untuk peralihan saling berebut pengaruh dalam menguasai Timur Tengah karena aset minyak tadi terlalu besar gitu. Kemudian kalau di bidang sosial banyak muncul persoalan yang mempengaruhi politik di Timur Tengah yang meliputi masalah demokratisasi, islamisasi, konflik, ada juga Sunni Syiah dan terorisme. Selanjutnya kita masuk ke poin B, yaitu Islam di Afrika. Yang pertama, sejarah penyebaran Islam di Afrika. Nah, kalau menurut sejarah, sebenarnya Afrika itu sudah berhubungan lama dengan Islam, yaitu semenjak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau pertama kali masuk Islam di Afrika itu pada masa pimpinan Amr bin As pada tahun 640 Masehi. Nah, kalau untuk faktor masuknya Islam ke Afrika ada beberapa faktor. Yang pertama itu melalui ekspansi militer atau penaklukan. Nah, itu penyerbuan, contohnya pada masa dinasti Almorabitum ke Afrika Barat, yaitu pada tahun 1052 sampai 1036. Nah, itu dengan cara penaklukan peperangan itulah. Nah, yang kedua itu melalui migrasi dan pemukiman Muslim di wilayah non-Muslim. Nah, itu dengan cara orang Muslim bermigrasi pergi ke tempat non-Muslim. Nah, kemudian faktor ketiga itu melalui perdagangan. Nah, jadi penyebaran Islam yang ketiga ini melalui faktor perdagangan, karena
mungkin saja orang Islam yang berdagang di Afrika ini membawa ajaran-ajaran Islam yang membuat tertarik orang Afrika untuk bergabung dengan orang Islam. Yang keempat, melalui gerakan dakwah. Nah, oleh ini adalah tugasnya para tabib itu guru-guru atau pendakwah itu dengan memberi risalah kepada orang-orang non-muslim, mengajak untuk memasuki Islam, berbuat kebajikan dan meninggalkan keburukan. Itu faktor yang keempat. Kemudian ada faktor yang kelima, yaitu gerakan pembersihan moral, yang mana pembersihan moral ini pernah paling terkenal itu ialah pada masa Utsman bin Affan sama siapa nama. Maka paling terkenal pembersihan moral itu di masa Utsman bin Affan. Kemudian poin kedua itu populasi Islam di Afrika. Kalau menurut data populasi muslim di Afrika pada tahun 2014 itu mencapai 581 juta jiwa. Penduduk muslim Afrika tersebar di berbagai negara dengan presentase yang beragam. Meskipun sejumlah negara populasi muslim yang sedikit, tapi Afrika ini terkenal dengan sebutan benua muslim. Jadi walaupun presentase populasi muslimnya sedikit, tetapi Afrika ini disebut sebagai benua benua muslim, disebut dengan benua muslim karena penduduk muslim yang nyaris di setiap negara dengan konsentrasi di bagian utara, karena hampir menyeluruh muslimnya, maka disebut dengan benua muslim. Kemudian kita masuk ke poin ketiga, yaitu kawasan mayoritas Islam di Afrika. Negara-negara mayoritas Muslim Afrika adalah negara di kawasan Afrika. Rata-rata penduduk di sini di atas 60. Maksudnya ialah di kawasan Afrika Barat. Di kawasan Afrika Barat rata-rata penduduk di kawasan Afrika Barat itu presentase di atas 90%. Mayoritas muslim ya, di atas 60%. Kemudian wilayah Afrika Utara juga menjadi konsentrasi muslim disebabkan wilayah ini berdekatan dengan pusat lahirnya Islam, yaitu Makkah, Madinah yang sekarang masuk wilayah Arab Saudi. Jika dilihat dari jumlah populasi, Nigeria yang berada di kawasan Afrika Barat Kemudian poin kedua itu populasi Islam di Afrika. Kalau menurut data populasi muslim di Afrika pada tahun 2014 itu mencapai 581 juta jiwa. Penduduk muslim Afrika tersebar di berbagai negara dengan presentase yang beragam. Meskipun sejumlah negara populasi muslim yang sedikit, tapi Afrika ini terkenal dengan sebutan benua muslim. Jadi walaupun presentase populasi muslimnya sedikit, tetapi Afrika ini disebut sebagai benua muslim, disebut dengan benua muslim karena penduduk muslim yang nyaris di setiap negara dengan konsentrasi di bagian utara, karena hampir menyeluruh muslimnya, maka disebut dengan benua muslim. Kemudian kita masuk poin ketiga, yaitu kawasan mayoritas Islam di Afrika. Negara-negara mayoritas Islam Muslim Afrika adalah negara di kawasan Afrika Utara yang rata-rata persentasenya itu di atas 90. Jadi paling banyak itu di kawasan Afrika Utara.
karena wilayah Afrika Utara ini adalah wilayah yang berdekatan dengan pusat lahirnya Islam, yaitu Makkah, Madinah, yang sekarang masuk wilayah Arab Saudi. Makanya kebanyakan Muslim itu di daerah Afrika Utara. Kemudian kalau dilihat dari jumlah populasi Nigeria yang berada di kawasan Afrika Barat, Nigeria ini adalah negara yang berpenduduk Muslim terbesar di Afrika, bahkan melampaui jumlah penduduk Muslim di Mesir. Nah, jadi di Afrika Barat, negara Nigeria ini adalah menjadi salah satu negara berpenduduk Muslim terbesar, sehingga Mesir kalah presentasinya dengan Nigeria. Kemudian negara selanjutnya yang memiliki penduduk Muslim terbesar adalah Ethiopia, yang terletak di kawasan timur Afrika, yang mencapai 4,60 juta jiwa di tahun 2014. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke provinsi, yaitu Islam di Asia. Pertama, Muslim di Asia. Menurut data yang dirilis oleh Pew Forum on Religion on Public Belief pada tahun 2010, besaran Muslim di Asia sebesar 24,3%. Sementara menurut Carnegie Endowment for International Peace pada tahun 2014, presentase Muslim di Asia mencapai 32,16%. Asia juga mendominasi sebagai Muslim terbanyak di dunia. Kawasan Asia Tengah berpenduduk Muslim sebesar yaitu di atas 70%, sedangkan yang terkecilnya di negara-negara kawasan Asia Timur. Kemudian kita masuk poin kedua, yaitu negara mayoritas Islam atau Muslim di Asia. Kalau ini cuma dikit pembahasannya, yaitu negara dengan penduduk Muslim terbanyak ialah India yang mencapai 255,30 juta jiwa. Ini disebabkan karena populasi India itu banyak, sampai 1,2 miliar juta jiwa lah. Makanya penduduk Muslim itu penduduk Muslim terbanyak itu di India. Faktor utama itu ialah populasinya banyak. Kemudian kita masuk poin D, Islam di Asia Tenggara. Pertama, proses masuknya Islam di Asia Tenggara. Banyak perdebatan ya kalau masalah masuknya Islam di Asia Tenggara ini. Pada umumnya ada dua proses Islamisasi di Asia Tenggara. Yang pertama itu penduduk pribumi berhubungan dengan pendatang Islam. Kemudian mereka memeluk Islam. Jadi penduduk pribumi, penduduk asli bumi di Asia Tenggara ini berhubungan dengan orang Muslim, yaitu orang Muslim dari luar Asia Tenggara. Kemudian yang kedua itu pendatang Islam bertempat tinggal secara permanen di suatu wilayah atau daerah. Ini juga menjadi pemicu masuknya Islam di Asia Tenggara. Awal mula masuk Islam dibawa masuk melalui daerah pesisir sebagai tempat awal persinggahan para musafir Muslim. Kemudian fase selanjutnya berkembang menjadi kelompok-kelompok atau komunitas. Diperkirakan Islam masuk ke Asia Tenggara itu pertama kali pada abad ke-7, yang kemudian mengalami perkembangan secara intensif dan mengislamisasi masyarakat secara optimal. Diperkirakan terjadi sekitar abad ke-13 Masehi. Poin kedua, Aceh sebagai gerbang Islam di Asia Tenggara.
Aceh merupakan wilayah terbarat dan terluar dari Kepulauan Indonesia. Aceh terletak di jalur pelayaran internasional. Keberadaan Aceh di ujung barat Pulau Sumatera menjadi perhatian bangsa-bangsa asing yang menggunakan transportasi laut di Selat Malaka. Inilah yang menjadikan Aceh banyak dikunjungi oleh pendatang lain belahan dunia seperti Cina, India, Afrika, dan Timur Tengah. Adanya kontak budaya, terutama dengan Muslim Timur Tengah, agama Islam pun mulai masuk ke wilayah Aceh. Kedatangan dan penyebaran merupakan proses yang sangat penting dalam perjalanan sejarah Islam di Indonesia dan Nusantara. Kemudian poin ketiga, sebaran penduduk Muslim di Asia Tenggara. Agama Islam menyebar hampir merata di seluruh Asia Tenggara. Jumlah penduduk Muslim terbesar di Asia Tenggara ialah Indonesia, melebihi angka 200 juta orang. Kemudian ada Malaysia yang kedua, yang ketiga ada Brunei, yang selanjutnya ada Filipina, Thailand, dan Singapura. Keempat, karakteristik Islam di Asia Tenggara. Islam di kawasan Asia Tenggara melalui pendekatan budaya sehingga dapat beberapa budaya warisan lama yang masih lestari walaupun penduduknya sudah beragama Islam. Tradisi tepung tawar atau pesinju dalam masyarakat Aceh dan Melayu merupakan salah satu tradisi pra-Islam yang telah melekat dalam budaya Islam. Tepung tawar dilakukan pada waktu peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, pindah rumah, dan lain-lain sebagainya. Karakter lain yang tidak dimiliki Islam lainnya adalah bahasa Arab Melayu, yaitu tulisan berbahasa Indonesia tetapi memakai aksara Arab. Kemudian poin yang kelima, Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Indonesia adalah negara yang terletak di sebelah tenggara benua Asia. Meskipun jauh dari negara asal agama Islam, namun penduduk yang menganut Islam di Indonesia itu sangat besar. Berdasarkan dari Pew Research Center yang dikeluarkan 2010, Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia, mencapai terbesar di dunia dengan penganut sekitar 209,120 juta jiwa dan terus mengalami pertumbuhan sehingga di tahun 2014 jumlah penduduk Muslim tercapai 218,68 jiwa. 218,68 juta jiwa. Mungkin sekian dari saya presentasi mengenai kawasan mayoritas Islam di dunia. Lebih dan kurang saya mohon dan maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.